Hai semuanya, kelas 12 IPA. Kita belajar lagi ya kimia, yaitu reaksi elektrolisis larutan menggunakan elektroda murni, yaitu elektroda karbon. Halo semua, untuk para siswa kelas 12 IPA. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang reaksi elektrolisis. Sebelumnya kalian mengenal sel volta. Kali ini kita akan mengenal reaksi-reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Ya. Nah, tetap ada dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Di dalam sel elektrolisis, katoda adalah kutub negatif. Ya, katoda kutub negatif. Sementara anoda justru kutub positif. Ya. Jadi berlawanan ya dengan sel volta yang telah kita pelajari bersama. Untuk menuliskan reaksi elektrolisis, kalian harus menghafalkan apa yang disebut dengan reaksi reduksi air dan juga reaksi oksidasi air. Apa maksudnya? Nah, apabila reaksi elektrolisis yang kita lakukan adalah larutan, dan larutan itu tidak mengandung ion sisa asam oksi, ya, artinya di dalam ion sisa asam itu tidak ada atom O-nya, ya. Contohnya misalnya larutan Ki, larutan NaCl, dan lain-lain. Nah, tentunya kamu tahu ya, ionisasinya kan seperti ini ya. Ki menjadi apa? Ya, K+ ditambah I-. NaCl kalau diionkan akan menjadi Na+ dan ditambah dengan Cl-. Inilah yang disebut dengan garam-garam yang sisa asamnya non-oksi. Ya, ini garam-garam ini sisa asamnya disebut sisa asam non-oksi, artinya tidak mengandung oksigen. Nah, ya, pertama-tama untuk menuliskan reaksi elektrolisis adalah menuliskan reaksi ionisasi. Nah, apabila semuanya sudah menguasai bagaimana menulis reaksi ionisasi, tinggal diamati saja ion positifnya apa, ion negatifnya apa. Nah, tadi saya mengatakan bahwa harus hafal reduksi air dan oksidasi air apabila nanti menemui ion sisa asamnya itu adalah mengandung oksigen. Ya, tapi kalau seperti ini larutannya Ki, maka anak-anak harus berpikir bahwa di anoda, ingat singkatannya anox, singkatan dari dalam anoda terjadi reaksi oksidasi. Ya, oke. Siapa yang teroksidasi dalam larutan Ki? Yaitu ion sisa asamnya ini. Yaitu apabila dia I- atau ion iodida akan teroksidasi menjadi gasnya. Jangan lupa ya, gasnya termasuk gas diatomik. Begitu juga kalau larutannya NaCl. Ya, berarti kan Na+ ditambah Cl-, maka Cl- tersebut akan berubah menjadi gasnya. Ya, jadi Cl- menjadi Cl2, I- menjadi I2. Apabila nanti ion sisa asamnya mengandung oksigen atau ion sisa asam oksi di dalam anoda, maka yang mengalami oksidasi bukan sisa asamnya tetapi pelarutnya, yaitu air. Nah, seperti ini ya, oksidasi airnya harus kalian hafalkan. Seperti ini reaksinya. Oke, ya. Itu yang pertama. Untuk reaksi di dalam anoda. Ya. Kemudian apa yang terjadi pada katoda? Ya,
Di dalam katoda itu akan terjadi reaksi reduksi, singkatannya karet. Dalam kutub katoda atau elektroda katoda akan terjadi reaksi reduksi, singkatannya karet. Kalau tadi anoks ya. Siapakah yang tereduksi? Nah, kita lihat nih kationnya. Kationnya itu di sini Na+ dan K+, dia tidak akan mengalami reduksi. Maka yang akan mengalami reduksi adalah pelarutnya, yaitu air. Seperti ini reaksi reduksi airnya. Oke, itu yang kedua ya. Sampai 1 dan 2 dulu diingat-ingat. Ya, sekali lagi, reaksi dalam anoda adalah oksidasi, reaksi dalam katoda adalah reaksi reduksi. Kasusnya di sini, larutan yang dielektrolisis adalah larutan yang tidak mengandung oksigen untuk sisa asamnya, garam-garam non-oksi. Oke, kita kasih contoh ya. Seperti ini nih reaksinya. Ya, jadi tadi reaksi elektrolisis untuk larutan garam non-oksi ya. Jadi di anodanya, di katodanya, kalian perhatikan ya. Ada syarat apa yang terjadi pada katoda adalah hal-hal berikut. Coba dilihat, ini sangat penting yang kalian juga harus hafalkan. Oke, antara lain mengenai apabila kationnya itu golongan alkali tanah ditambah dengan Al+3 dan Mn+2, maka ya kation tersebut tidak mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah pelarutnya, yaitu air. Nah, apabila nanti garamnya mengandung ya ion logamnya misalnya ya, selain yang saya sebutkan tadi, contohnya misalnya CuCl2. Nah, Cu kan Cu+2 ya, bukan golongan alkali, bukan golongan alkali tanah, dan juga bukan aluminium dan mangan. Maka ion tersebutlah yang mengalami reduksi. Contohnya reaksi berikut. Tapi subscribe dulu dan push loncengnya. Lalu perhatikan baik-baik reaksi-reaksi berikut. Nah, dicoba ya menulis reaksi-reaksi elektrolisis dengan larutan yang lainnya. Dan jangan lupa tetap semangat dan membaca buku agar tidak kesulitan. Baik anak-anakku, chemistry is beautiful. Jangan lupa belajar dan belajar. Bye-bye.